dengan pilkada atau serentak, mengingat keadaan sekarang yang sedang pandemi. Banyak alasan-alasan yang saya lihat ya sekarang masih terlalu dini untuk menyimpulkan sesuatu. Semua akan mengerucut mungkin di tahun depan. Alasan-alasannya satu, politik itu dinamis. Teman bisa menjadi musuh, musuh bisa menjadi teman. Dua, biarkan partai-partai mengurusi internal partainya masing-masing dan mencalonkan siapa yang didukung. Tiga, jangan sampai memilih yang tidak kuat dipilih oleh partai dan masyarakat. Salah satu syarat maju untuk 2024 ya harus ada mesin politik. Dalam hal ini partai politik harus belajar dari pengalaman sebelumnya sehingga tidak buang waktu, tenaga, duit, dan pikiran. Sebagai contoh, didukung partai, didukung relawan, tapi suaranya kempes di masyarakat. Hasilnya apa? Jadi gagal total. 4, banyak kriteria untuk menjadikan seorang pemimpin, mempunyai visi misi dan di negara ini mau dibawa kemana, independen, tidak didukung oleh suatu kelompok apapun yang ujung-ujungnya untuk meminta hutang budi di kemudian hari, dan tidak tarik-menarik kepentingan dari sekitarnya. Lalu masuk ke poin kelima, biarkan masyarakat hidup tenang, jangan dicocokin politik terus. Masyarakat sekarang pun tidak sepakat, terlalu Bunda. Lebih mikirin gimana harus survive di pandemi ini, bagaimana sekarang ini fokus mampu mengatasi COVID-19. Jika kesehatan pulih, maka otomatis ekonomi akan bangkit kembali. 6, jadi lihat calon yang kita dukung itu dari track recordnya, dari pemikirannya, syukur-syukur bisa menganalisa visinya buat negara dan bangsa ke depan. Coba pikir secara common sense, ini tidak perlu kemampuan analisa. 7, mudah-mudahan tidak kampanye banyak mengeluarkan budget yang dan lebih merangkul semua pihak, sehingga kampanye selesai tidak ada keributan atau perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat atau di level grassroots. Setuju. 8, sehabis pemilu semua elemen pendukung bisa kembali pada kehidupan normal masing-masing. Tidak perlu mencari pengakuan atau sibuk mencari eksistensinya. Sosmed tenang kembali, semua sibuk kembali pada dunianya masing-masing. 9, yang dipilih dan terpilih biarkan bekerja untuk bangsa dan negara dan sesuai tupoksinya masing-masing. Mantap. 10, belum ada kesepakatan tanggal pemilu 2024. Biarkan pemerintah dan KPU menetapkan terlebih dahulu, lalu disahkan oleh DPR. Singkat saja, 1, kembalikan ke filosofinya. Relawan itu rela berkorban dan dermawan, bukannya banyak nuntut, lebih banyak memberi, bukan saja pikiran, tindakan, bahkan mungkin mengeluarkan biaya sendiri, tenaga dan pikiran, jauh dari sikap perilaku yang transaksional. Sebagai contoh, kalau siapa yang kita dukung menang, aku dapat apa. Lalu contoh lainnya juga yang perlu digarisbawahi untuk para calon kandidat, sebaiknya jangan menjanjikan sesuatu ke relawan. Karena jika janjinya ditagih lalu tak dipenuhi, maka akan menjadi bumerang balik ke bakal calon kandidat. Ya. Lalu kedua, relawan itu cerdas, tidak terjebak dalam perangkap lawan politik, sehingga ikut mengkritisi di luar kepatutan. Ikut menyerang pembantu-pembantunya yang sedang bekerja keras untuk bangsa dan negara. Percayakan semua pada presiden yang cerdas bisa memilih dan menilai kinerja para pembantunya. Lalu 3, integritas dan komitmen. Bantu Jokowi mengawal program kerja dalam masa pemerintahan 2 periode sampai tuntas. Tidak menyerah walau tidak kebagian, tetap konsisten mendukung semua kinerja pemerintah beserta jajarannya sesuai komitmen yang dicanangkan waktu berjuang kita bersama-sama di Pilpres. Kalau ada kritikan boleh saja sampaikan melalui saluran yang ada, misalnya melalui KSP atau para pembantunya. Jangan diumbar di medsos, apalagi dengan nada mengancam atau menekan, serta bikin hoax atau ujaran kebencian. Masalah komitmen ini menjadi titik krusial menjelang masa jabatan. Jangan sampai para pendukung mulai melihat tidak akan berkuasa lagi di tahun 2024, maka para pendukung, relawan maupun parpol mulai meninggalkannya.
mulai tidak konsentrasi mengawal pembangunan karena orientasinya menuju 2024. Iya, Contoh, mungkin takut kehilangan kekuasaan, takut tidak kebagian, lalu mulai menunjukkan betul. peluang seolah-olah bukan pendukung militan karena mengantisipasi kemungkinan harus berkoalisi dengan partai lawan atau kelompok lainnya yang mungkin saja mereka mendapat banyak dukungan di 2024. Jadi bisa terjadi yang Pilpres kemarin dukung Jokowi di 2024, mereka berkoalisi dengan partai di luar pendukung. Jangan sampai terkesan sekarang mereka mulai menunjukkan seolah-olah tidak mendukung Jokowi lagi atau bukan pendukung yang militan. Kesimpulan kami dari IHI, kami masih mempelajari semua bakal kandidat. Dan kandidat-kandidat tersebut harus satu nasionalis, dua memiliki komitmen pada 4 pilar kebangsaan, tiga meneruskan program dan kerja Pak Jokowi, empat mementingkan bangsa dan negara di atas dari segala-galanya. Di kesimpulan salah satunya perlunya para pemimpin negara ini memiliki karakter bangsa yang kuat, memiliki sense of crisis dalam melihat bangsanya yang sedang menderita dan memupuk jiwa solidaritas dan kesediaan berkorban untuk bangsanya seperti para pahlawan pendiri bangsa daripada sekejar mengejar sawat atas kekuasaan. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.